Nah, berikutnya kata Dr. Karim Azadzili ini yang perlu dilakukan istri untuk suaminya. Nah, sama-sama 5. Apa yang pertama, Ibu, seorang suami itu yang dibutuhkan adalah hargai suamimu dengan ungkapan terima kasih. Ya, hargai suamimu dengan ucapan terima kasih. Contoh ya, penerapannya begini. Nanti kalau engkau mau tidur, perhatikan, praktekkan ini ibu akan melihat perubahan banyak pada diri suamimu. Kata ulama kita ini, kalau kau mau tidur, maka sandarkan kepalanya ibu pada bahunya suami. Bisa kanan, bisa kiri. Ibu tiduran di bahu suami, sebentar aja sambil ucapkan kalimat ini. Abi, makasih ya Bi, sudah hadir dalam kehidupanku sama anak-anak. Abi itu begitu berharga. Makasih Abi. Umi tambah sayang sama Abi. Oh, laki-laki kalau mendengarkan itu dari istrinya, besok itu jualan pentol lebih semangat lagi. Jualan gorengan lebih banyak goreng lagi. Iya, itu rahasianya suami. Jadi yang pertama, hargai suamimu dengan ucapan terima kasih. Dan kalimat yang paling enak didengar seorang laki-laki adalah ketika kau sudah mulai beranjak keperaduan, kemudian kau sandarkan kepalamu di situ, bubuk-bubukan di situ sambil ucapkan, Abi, makasih ya Bi, sudah hadir dalam kehidupanku sama anak-anak. Abi itu begitu berharga. Abi sangat berarti. Makasih ya Bi. Jazakallahu khair. Oh, terus lanjutkan apa yang ingin kau lakukan. Itu keren banget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu dilakukan istri untuk suami adalah, nah ini ajaib, ini kalimat ini ajaib, tapi jangan terlalu sering, tapi pastikan sesekali muncul kalimat ini. Apa itu? Abi, sekiranya waktu itu bisa berputar kembali, Abi, aku akan tetap memilih Abi sebagai suamiku. Oh, itu luar biasa banget. Disebutkan dalam yang ditulis oleh ulama kita tadi itu, guru kita tadi, itu akan membuat kebanggaan yang besar dalam jiwa suami. Ternyata dia Ya, tuh betul. spesial, gitu ya. Saya ulangi kalimatnya. Abi, sekiranya waktu itu kembali berputar, aku pasti akan tetap memilih Abi sebagai suamiku. Karena aku sayang, aku bahagia sama Abi. Itu luar biasa. Laki-laki segagah apapun kalau kena kalimat itu langsung cintanya itu merekah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling diharapkan seorang suami dari istrinya adalah seorang istri itu belajar untuk menerima kelemahan suaminya dengan ikhlas. Saya tidak bilang ya, ingat materi kemarin, saya ini bilang kelemahan, tidak bilang keburukan. Kalau keburukan itu harus kita tampil untuk memberikan nasihat, untuk memperbaiki. Tapi kelemahan itu bukan aib, tidak dicela agama. Maka seorang istri yang siap dan mau menerima kelemahan dengan ikhlas suaminya, itu nanti bikin suami itu merasa diterima apa adanya dia, dan itu keren banget gitu nggih. Nah, ini dikasih catatan oleh guru kita ini, terutama saat suamimu mengeluh. Nah, pastikan ya saat suamimu mengeluh, pastikan suami itu merasa cintamu nggak berkurang. Itu bikin suami mental survivornya tumbuh gitu ya. Jadi misalnya gini nih, Umi, ini tadi jualan hari ini banyak yang nggak laku, Mi. Ini masih separuh lebih siomenya ini, Mi. Nah, kan mengeluh gitu ya, mengeluh. Nah, saat suami mengeluh seperti itu, pastikan paksakan dirimu untuk menunjukkan ekspresi bahwa cintamu itu nggak berkurang, hanya gara-gara nggak habis dodolane. Nah, misalnya gini, Abi, Umi udah bahagia banget. Abi udah berjuang untuk aku sama anak-anak.
semua ini tidak mengurangi rasa cintaku sama Abi. Makasih ya, Abi. Aku sayang kok sama Abi. Demikian juga anak-anak. Oh, keren. Kemungkinan besar kalau aku yang jualan siomay, aku langsung bangkit lagi. Mi, aku tak keluar lagi. Tak entek nih siomay itu. Tak keliling lagi. Nah, itu loh laki-laki itu punya ciri khas di situ. Nah, ayo latihan ya. Nah, yang keempat, nah ini mohon maaf ya, sedikit bahasanya sedikit agak vulgar. Yang diinginkan banyak suami itu, yang perlu dilakukan seorang istri agar sakinah, yang keempat adalah berusaha untuk tampil beda. Nah, tampil beda di sini dimaknai setidaknya ada tiga ini. Kalau tiga ini dilakukan, seorang suami itu bangkit gairahnya. Ini tidak semata-mata gairah, mohon maaf ya, mohon maaf, gairah seksualnya tidak, tetapi gairah, semangat, antusiasme, passionnya muncul untuk menjalani kehidupan lebih semangat lagi. Apa tiga hal itu? Satu, eh, dandanlah yang beda. Nggih, jadi biarkan suamimu itu batin, ada dalam jiwanya itu, ih, istriku kok beda banget. Nah, ada gairah yang muncul, ada hasrat yang muncul gitu loh. Jadi tampillah beda, dandannya beda. Nanti kalau di rumah tuh pakai pink, pakai ungu, pakai apa gitu ya. Yang itu tidak pernah kau pakai di luar, wahai ibu, wahai istri gitu ya. Pakai yang selagi nggak ada anak-anak gitu ya, anak-anak lagi sekolah atau apa, ya pakai yang mini-mini gitu ya, pakai yang pink, pakai ungu, apa aja lah yang bikin suamimu tuh, eh ini kesambet apa nih? Itu keren banget itu ya. Dandannya beda, itu yang pertama. Yang kedua, cumbu rayunya gitu ya. Dan memang nggak sama sih, orang pragmatis memang agak sulit memainkan peran ini. Kalau misalnya istri saya gitu kan, memang orang sanguin kan, sering saya cerita orang sanguin tuh, apalagi istri saya tuh yang bikin saya nggak bisa melupakan itu kan centilnya gitu ya. Tapi itu bisa dimainkan kok, meskipun nggak secentil orang sanguin tuh, berusahalah untuk centil dan ada cumbu rayu gitu ya. Saya masih ingat kan kemarin saya ceritain ke jenengan semuanya. Misalnya apa yang tidak bisa kau lupakan untuk istrimu? Kalau saya pribadi, ketika saya pulang gitu ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukain gitu ya. Nah istri kan saya kemarin mempraktekkan mesti gini, Abi, lah begitu saya sampai apal gitu loh. Lah bertahun-tahun begitu. Jadi buka pintu itu, Abi. Nah itu silakan ibu praktekkan, mau cara seperti apapun silakan gitu nggih. Tapi yang jelas ada yang beda begitu loh. Kalau ulama kita tuh tunjukkan kecentilan itu. Nah, biasanya yang kedua cumbu rayu, kalau istri itu nanti silakan dicontoh atau pakai cara lain. Itu senengannya itu dempet-dempet gitu ya. Kalau sudah dempet-dempet nggak cuma dempet gitu ya. Mesti sambil cumbu rayunya itu sambil dibelai di dada, sambil abi sambil dipeluk terus abi. Bahasanya itu kayak begitu. Nah, ya itu keren banget. Itu keren banget. Itu laki-laki manapun yang jadi suamimu itu sulit melupakan kenangan-kenangan indah seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang keempat, yang terakhir. Nah, ini latihan ya, latihan. Bersamai suamimu dengan penuh hormat. Jangan pernah kau tunjukkan kalau engkau itu ngontrol suamimu, engkau tuh menguasai suamimu. Sekali kau salahi prinsip ini, kehormatan harga diri seorang suami jatuh di depan istrinya, itu sudah sulit untuk menghadirkan sakinah nanti. Jadi sebagaimana seorang anak ketika dituntut untuk memberikan hormat kepada orang tua, itu diibaratkan seorang anak atau seorang istri itu kalau di luar itu kayak burung ya, kayak burung yang mengepakkan ini apa, sayapnya itu gagah begitu. Tapi seorang anak sehebat apapun dia, kalau sudah menghadapi orang tua, sayapnya itu dilempit, dilipat selipat-lipatnya, betul-betul hormat. Meskipun seorang anak itu punya uang banyak, punya kehormatan tinggi, populer dan lain, kalau di depan orang tua dia itu seperti, nggih ayah, nggih umi, dalem. Oh nggih siap, matur nuwun. Nah begitu. Seorang istri, coba perhatikan. Kalau jenengan melakukan ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi jenengan tuh seperti nggak punya kemampuan apapun untuk bantah. Hormat sama suami tuh. Takzim banget gitu ya. Umi,
Nggih, Ayah, dalem. Wonten napa? Ada apa, Abi? Umi, nanti minta tolong ya, Mi. Aku nanti kan habis maghrib ada keluar sebentar. Nanti Abi minta tolong anak-anak gini. Nggih, Abi, siap. Insya Allah nanti akan saya lakukan. Abi hati-hati ya yang keluar. Nah, ngomong itu sambil kayak hormat begitu loh. Betul-betul hormat begitu. Itu hati laki-laki tuh beda banget. Nanti jenengan lah pulang suamimu bawa martabak. Iya, dan ingat pesan ulama tadi itu, saat melakukan penghormatan seperti itu betul-betul memandang suami itu seperti sosok raja gitu ya, penuh hormat. Dan jangan kau tunjukkan sama sekali kalau engkau itu ngatur-ngatur suamimu, engkau itu menguasai, mengontrol suamimu. Abi, nanti Umi titip ya, titip kalau pulang dari kajian nanti, pulang dari kerjaan nanti, Umi titip soto, belikan 20.000, nanti jangan lupa kerupuknya, Bi. Jangan, jangan kau lakukan itu. Tapi engkau pandang dia sebagai konselor. Abi, boleh ndak Umi minta tolong? Nanti kalau misalnya Abi pulang kerja, enaknya anak-anak ini dibelikan apa, Bi? Soto apa bakso? Ya, senengan anak-anak sih soto. Kalau gitu Umi minta tolong ya Bi, nanti mampir ke bakul soto itu, mohon izin belikan 20.000 ya Bi, sama kerupuk senengannya anak-anak. Makasih ya Bi, mohon maaf. Nah, keren tuh. Ya, nanti lihat pulang nggak hanya bawa soto, tapi termasuk pentol, kerupuk dan lain-lain.